Kobaran api membakar sebuah ruko dan 2 rumah yang berada di sebelahnya. Peristiwa ini terjadi di pinggir Jalinsum, Cikampek, Labuan Batu Selatan. Kejadian ini sontak menjadi tontonan warga setempat maupun pengendara yang melintas. 4 armada pemadam kebakaran Kota Pinang dan Pos Cikampek diterjunkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 500 juta rupiah. Demo massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berlangsung ricuh di depan gedung DPR Jakarta pada Rabu siang. Sejumlah massa membakar spanduk hingga melemparkan batu ke dalam kompleks gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan massa masuk ke ruas tol dan sempat memblokade jalan. Dalam aksinya, massa mendesak revisi Undang-Undang Desa disahkan yang berisi kenaikan anggaran dana desa, peraturan pilkades, dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Iya, kita awali informasi News Today hari ini dari Lampung Utara, Lampung. Pemirsa, seorang suami menggerebek istri yang berselingkuh dengan mantan pacarnya di sebuah rumah. Wah, ini sepertinya CLBK nih. CLBK ya. Nah, sang istri ini diperiksa polisi mengaku sudah tidak cinta pada suaminya dan memilih kembali ke mantan pacarnya. Satuan unit PPA Polres Lampung Utara mengamankan pasangan bukan suami istri di sebuah rumah kawasan Kota Bumi Selatan. Polisi awalnya mendapat laporan dari seorang suami yang mengaku istrinya berselingkuh dan pergi dari rumah untuk tinggal bersama mantan pacarnya. Pasangan selingkuh yang masing-masing diketahui sudah memiliki pasangan sah ini kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika istri pelapor mengaku sudah tidak cinta lagi pada suaminya. Bersama sang mantan pacar, terlapor sudah tinggal bersama selama 1 bulan. Keduanya diketahui belum resmi bercerai dan masing-masing sudah memiliki 4 dan 3 anak dari pasangannya. Saat ini sedang mengamankan 2 pasang yang berlainan jenis yang melakukan perbuatan zina sesuai dengan laporan dari suami korban bahwa istrinya telah satu rumah dengan pria lain. Tadi sewaktu keluarga dari pihak perempuan itu datang ke rumah, pelaku yang laki-laki mencoba melarikan diri namun dapat diamankan oleh keluarga maupun pihak kepolisian. Saat ini pasangan selingkuh ini berada di Mapolres Lampung Utara. Jika pelapor tidak mencabut laporannya, keduanya akan dijerat pasal perzinahan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini akibat mencabuli siswi SMP. Seorang mahasiswa di Lampung Selatan ditangkap polisi. Pelaku dan korban diketahui berkenalan melalui media sosial. Tim Reskrim Polsek Jati Agung menangkap DNH, 20 tahun, seorang mahasiswa di sebuah kamar kos di kawasan Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Tanpa perlawanan, pelaku pencabulan siswi SMP ini digelandang ke Mapolsek Jati Agung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku menyesali perbuatannya. Ia mencabuli korban setelah sebelumnya berkenalan di media sosial. Korban terlebih dahulu dijemput dan diajak nonton film porno. Pelaku kemudian merayu korban untuk menuruti nafsu bejatnya. Polisi menangkap pelaku usai mendapat laporan orang tua korban. Polisi menyita sejumlah pakaian milik korban dan pelaku. Dan akibat dicabuli, korban trauma dan mengeluh sakit pada alat vitalnya. Orang tua korban ini datang ke polsek untuk memberikan laporan bahwasanya anak tersebut, anak dari yang bersangkutan, menjadi korban pencabulan. Baik untuk tindakan dari kepolisian, dari Polsek Jati Agung khususnya kita laksanakan penyelidikan terlebih dahulu oleh anggota Opsnal kami. Terus kemudian sudah mendapat informasi bahwasanya memang pelaku A1. Kemudian secara cepat dan tanggap kita dari TK 308 unit Reskrim Polsek Jati Agung langsung melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan untuk tindak lanjut kami. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Jati Agung. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Jampang, Lebak, Banten ini mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Ya, sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman karena takut rumah mereka roboh saat musim hujan. 29 rumah warga di Kampung Jampang, Kabupaten Lebak, Banten rusak akibat adanya pergeseran tanah. Kerusakan terjadi pada dinding, lantai, hingga bagian atap rumah. Beberapa rumah terpaksa dihancurkan karena kondisinya yang sudah rusak parah. Menurut warga, peristiwa pergeseran tanah sudah berlangsung cukup lama. Warga khawatir rumah yang ditinggali akan roboh saat cuaca ekstrim. Ke kampung kurman tekieu ukur retak doang. Mungkin lila keparahan ieu bumi. Aju nuntut lila doyong tak ayeuna doyong. Roboh. Terus kalau ada hujan peletak gitu. Jadi itu mah nggak bisa diisi. Khawatir nggak Bu dengan kondisi? Iya, khawatir. Warga berharap perhatian dari pemerintah berupa tempat pengungsian jika kondisi semakin memburuk. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, ini kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran bantuan sosial yang dianggarkan pada APBN tahun 2024 ini mencapai 496 triliun rupiah atau nyaris setengah kuadriliun. Wah, Dan luar biasa, angka tersebut ini jadi luar biasa sekali ya, angkanya sangat fantastis, naik 20 triliun rupiah dibandingkan anggaran serupa di tahun 2023. Pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar menyalurkan bantuan sosial atau bansos pada tahun 2024. Sehingga alokasi anggaran program perlindungan sosial atau Perlinsos pada tahun politik 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru. Pemerintah menggelontorkan anggaran bantuan sosial sebesar 496 triliun rupiah. Angka ini fantastis, naik 12% atau naik sebesar 20 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023. Bahkan anggaran tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan dengan bansos yang disalurkan saat pandemi COVID-19. Tahun ini 2024, bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seniman Butet Kartarjasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Ya, Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias pajak sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Kucingnya kabur, ingin terbang, tak bisa Seniman Butet Kartarjasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet dilaporkan relawan Projo ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo saat ikut berkampanye untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di alun-alun Wates Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono melaporkan penyitaan ponsel miliknya ke Ombudsman RI pada Rabu siang. Penyitaan ponsel Aiman yang berstatus saksi ini dianggap tidak wajar dan tidak sesuai prosedur. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi kantor Ombudsman RI Rabu siang. Didampingi oleh tim Deputi Hukum TPN, Aiman membuat pengaduan terkait penyitaan ponsel miliknya dalam kasus yang sedang diselidiki Polda Metro Jaya. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sesuai dengan prosedur. Kita di sini dalam rangka membuat pengaduan kepada Ombudsman berkaitan dengan dugaan maladministrasi atau pelayanan publik yang kami patut menduga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya ini patut diduga ada proses-proses yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain ponsel, Polda Metro Jaya juga menyita akun email dan Instagram pribadi milik Aiman. Meski alat komunikasi dan akun media sosialnya disita, sebagai jurnalis nonaktif, Aiman menegaskan memiliki hak tolak dan akan tetap melindungi identitas narasumber. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya. Tapi isi beritanya silakan disampaikan. Saya isi beritanya saya sampaikan. Sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut, narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya, ya, narasumber yang saya akan jaga dan mereka memang betul dari anggota kepolisian. Dan penyitaan ponsel milik Aiman yang masih berstatus sebagai saksi dianggap tidak wajar. Apalagi Aiman Wicaksono sebelumnya sudah menyerahkan print out percakapan dengan narasumber ke penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Jemi Jasin, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Petisi tersebut disampaikan secara terbuka karena mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi banyak tindakan menyimpang yang terjadi. Iya, aku nggak mau petisi kok petisi. Lewat petisi Bulak Sumur, Sivitas Akademika UGM meminta dan menuntut Presiden Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan
Universitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Ya pemirsa, Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada menegaskan petisi untuk Presiden Joko Widodo ini akan segera disampaikan secara langsung. Sebenarnya Presiden telah mengetahui isi petisi. Dengan lahirnya petisi ini, akademisi berharap Presiden beserta jajaran pemerintahan bahkan DPR segera mengambil langkah agar tidak terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Kalau para ahli kan mengenali, kita mengalami democratic backsliding sejak lama. Ya. Kemunduran demokrasi yang kita rasakan terutama sejak periode kedua. Standar-standar yang namanya di dalam tadi kita mendiskusikan, misalnya penyebabnya ada, menurut para ahli ya, setidaknya ada dua faktor. Pertama, ada inkonsistensi dalam banyak aturan hukum kita dengan nanti kaitannya dengan perilaku yang mapan dari pejabat publik. Jadi misalnya saya kira di dalam undang-undang kita mengenali yang namanya freedom of speech, freedom of assembly, freedom of conscience. Ya pemirsa, selanjutnya Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Ya, apa yang melatar belakangi hal ini kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum, Mas Ahmad. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mas Nyarwi? Baik. Iya, ini kita tahu sama-sama bahwa Sivitas Akademika UGM ini baru saja mengeluarkan petisi ya, atau bisa kita sebut sebagai petisi bulak sumur ini yang ditujukan khusus kepada Presiden Joko Widodo karena menganggap di rezimnya Joko Widodo apalagi jelang pemilu 2024 ini dinilai banyak sekali penyimpangan ya Mas. Kalau menurut Anda seperti apa nih Mas? Apakah sudah tepat rasanya petisi ini dikeluarkan jelang pemilu 2024 yang rasanya 2 minggu lagi akan diselenggarakan bersama? Ya, petisi itu bentuk akumulasi ya, kritik dan kekecewaan saya kira dari para sivitas akademisi, khususnya di sana direpresentasikan para guru besar ya. Ada saya kira begini, itu kalau boleh dilihat kan dicermati lebih jauh banyak dari beliau-beliau yang menulis petisi di situ. Ya. Itu dulunya pendukung Presiden Jokowi ya. Oke. Kenapa? Karena betul-betul Presiden Jokowi ini presiden yang tumbuh dari rakyat, harapan rakyat kira-kira gitu. Makanya itu dukungannya luar biasa. Makanya kalau kita cermati di situ kan bahkan ada yang membacakan puisi ketika mereka mendukung Jokowi 2019 bahkan kemudian ada puisi ulang gitu ya ketika yang baru saja dibuat untuk membaca kondisi hari ini gitu kira-kira gitu. Nah, tetapi begini Bung, saya lihat kalau dilihat jumlah ya mereka yang menyuarakan petisi ini kan sedikit ya. Tetapi yang lebih penting sebenarnya substansi. Nah, pertanyaannya kan ada kalanya orang itu tidak atau sulit ya melihat substansi atau karena posisi pendapat yang berbeda sehingga sulit menerima argumen itu. Ya. Kritik-kritik yang dimunculkan tadi kan salah satunya seruan kembali ke koridor demokrasi ya. Tadi saya lihat ada wawancara Mas Agus Wahyudi yang menjelaskan kondisi regresi demokrasi ya termasuk Indonesia. Tapi yang saya lihat sebenarnya ya di sini saya lihat itu begini. Jangan-jangan alam bawah sadar ya yang berkuasa saat ini itu menjadikan demokrasi elektoral kita, pesta pemilu, itu bagian dari proyek strategis nasional untuk kelanjutan pembangunan berikutnya yang sudah dirancang. Seperti itu. Jadi bukan demokrasi itu bukan sekedar demokrasi yang ini ya. Mestinya itu adalah bagian momen ritual terpenting di negeri ini yang setiap 5 tahunan harus kita hormati. Kita jalankan dengan cara yang benar, kira-kira gitu. Sehingga banyak hal yang dipandang oleh para penulis petisi tersebut atau yang para menyampaikan dalam petisi tersebut itu
banyak sudah keluar jalur demokrasi dan banyak pelanggaran-pelanggaran ya, yang itu dianggap sudah sangat berlebihan seperti itu. Sehingga Mas Nyarwi, saatnya harus kembali gitu ya, kira-kira gitu. Iya, kalau Anda melihat penyimpangan seperti apa yang Anda anggap paling besar yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini? Ya, itu beberapa misalnya ya yang sering banyak didiskusikan ya, dan juga dilaporkan di beberapa majalah juga. Misalnya skenario pemulusan pencawapresan Pak Gibran sebagai cawapres itu. Meski itu secara regulasi sering diperdebatkan dan tidak ada yang dilanggar, kira-kira gitu. Tapi kemudian persoalannya soal etik ya, dan kemudian ini yang dianggap katakanlah upaya pertama gitu ya. Dan itu pintu masuk di mana dinasti Jokowi kan kelihatan menonjol ya, semacam kepentingannya untuk masuk dalam bursa pilpres ya, seperti itu. Nah, yang kedua juga sebagai contoh misalnya untuk bentuk ya penggunaan kampanye permanen. Bukan yang kemarin perdebatannya itu kan apakah presiden itu perlu kampanye apa tidak? Diperbolehkan kampanye atau tidak gitu ya Mas ya? Kira gitu. Di situ presiden juga sudah menjelaskan presiden boleh kampanye, bahkan katanya boleh berpihak juga, tapi ada aturannya. Sebenarnya bukan itu substansi yang paling mendasar. Substansi mendasar itu adanya kampanye permanen yang itu sudah bertahun-tahun dilakukan oleh Presiden Jokowi kan. Yang kita tahu itu kampanye permanen apa sih ya? Kampanye ketika orang ada di kekuasaan, itu menjalankan kampanye sebenarnya. Sehingga kita nggak heran tuh approval rating Pak Jokowi kan tinggi sekali gitu ya. Nah, tetapi itu tidak dibarengi dengan bagaimana merawat demokrasi kan kira-kira gitu. Sehingga ini yang saya kira itu banyak muncul suara-suara kekecewaan ya dari Sivitas Akademia yang menyampaikan petisi yang ada di sana. Itu kira-kira, Bung. Tapi saya mau melihatnya begini juga, Bung Teddy sama Bung Willy ya. Mbak Willy. Itu kira-kira gini. Ya, saya lihat ini ada perbedaan cara pandang ya di dalam memandang demokrasi. Ya, kalau para elit ini menempatkan demokrasi itu sebagai substansi tata kehidupan bernegara, saya kira akan berbeda ya. Ketika dia menempatkan demokrasi itu hanya instrumen untuk pembangunan saja, ya kelanjutan dari pembangunan. Yang saya lihat ini kan memang mainstream pembangunan ini developmentalisme itu masih luar biasa, ya dan bahkan gitu prosesnya kadang-kala dianggap oleh banyak pihak masih kurang demokratis atau bahkan ugal-ugalan gitu ya, sehingga ada beberapa literatur mengatakan itu kan savage developmentalism ya, model pembangunan yang brutal kira-kira gitu. Tetapi ya kita bisa lihat hasilnya juga gitu loh, Pak Jokowi untuk infrastruktur memang top kira-kira gitu. Tetapi kan di sisi lain gitu ada hal yang mungkin kurang memuaskan dalam konteks proses demokrasi hari ini ya, yang dianggap misalnya ada unsur keberpihakannya itu luar biasa kental seperti itu gitu ya, dan juga misalnya beberapa hal yang saya kira kayak kemarin kritik terhadap penggunaan bansos yang itu untuk mendongkrak elektoral seperti itu ya. Nah ini yang saya kira para guru besar yang menyuarakan petisi itu mengingatkan gitu. Ada hal yang tidak fair nih, yang menabrak yang sudah keluar dari koridor demokrasi, kira-kira gitu. Dan itu pada situasi yang cukup merisaukan gitu. Apalagi misalnya penggunaan berbagai instrumen kekuasaan yang kemudian dikhawatirkan gitu itu memunculkan gelombang kekecewaan ya, bukan hanya dari elit yang sedang bertarung ya, tetapi juga dari masyarakat. Dan itu menjadi contoh yang tidak baik, kira-kira gitu. Kalau contoh yang tidak baik tentu bukan menjadi kebanggaan, bahkan bisa dianggap hal yang aib gitu loh. Makanya itu ini saya kira upaya-upaya yang dilakukan ya para Sivitas Akademia untuk mengingatkan ya Presiden Jokowi dan semua yang ada dalam kekuasaan, terutama dari alumni UGM untuk selalu berada dalam koridor. Lalu Mas Nyarwi, hingga saat ini ketika petisi ini dibacakan begitu ya untuk kritik Presiden Jokowi terkait sikapnya yang sudah terlihat terkesan keluar jalur demokrasi. Apakah sejauh ini sudah ada respon dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi terkait petisi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika UGM? Ya, karena kami juga mendengar informasi bahwa sebenarnya petisi ini sudah dibaca juga sama Presiden Jokowi ya, Mas? Ya, saya belum tahu soal itu secara resmi ya.
Karena biasanya itu kan kalau ada dinamika yang terjadi itu pihak istana cepat menanggapi atau mungkin secara terbuka ya, kayak kemarin ya pengunduran rencana pengunduran Profesor Mahfud MD, nah itu kan langsung direspon ya. Kalau yang ini, yang dugaan saya semuanya sudah disampaikan ya, tetapi apakah responnya terbuka atau tertutup, nah itu saya kira sampai hari ini kita masih menunggu lah. Tapi intinya begini, Bu Gede ya dan Mbak Billy, dinamika yang terjadi, jadi gini, kampus itu kan punya mimbar akademik ya, di mana memang kewajiban moral dari para akademisi yang ada di kampus untuk selalu berada dalam kewarasan untuk menjaga ya perkembangan masyarakat kita dan demokrasi kita ya, menjaga keberimbangan ya. Di satu sisi semua orang kan kadang-kala punya mimpi besar, data besar, tapi caranya beda-beda kan gitu kan. Nah ini mengingatkan jangan sampai kemudian ada tujuan yang dianggap baik, tetapi kemudian membunuh demokrasi gitu. Yeah. Model sistem demokrasi dan budaya yang sudah kita bangun hari ini gitu loh. Nah apalagi misalnya ada kesan gitu menjalankan machiavellian politik, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kan gitu. Yeah. Nah ini yang kadang-kala dikhawatirkan gitu ya, dan itu sebagai saya kira tanggung jawab moral ya bagi UGM gitu, untuk mengingatkan para alumninya semua gitu, untuk makanya di situ dinyanyikan himne Gajah Mada kan. Termasuk Presiden Jokowi ya, Mas Nyarwi ya. Nah semuanya kan gitu. Mas Nyarwi, ini kan gerakan petisi ini kan asalnya dari kampus begitu ya Mas ya. Ini lalu apa harapan Anda untuk membuat petisi ini menjadi sebuah gelombang besar gitu ya, supaya lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah? Ya sebenarnya balik lagi diperhatikan apa tidak, kan ini balik lagi soal kualitas dan cara berpikir dan karakter ya. Suara-suara dari kampus itu kan dalam sejarah Republik itu punya peran gitu ya, dan ketika kampus bersuara itu idealnya sudah saatnya harus didengarkan kan gitu. Biasanya itu terjadi dari peristiwa transisi 66, 65, 66 gitu ya. Orde Lama ke Orde Baru gitu ya, kemudian pasca reformasi juga 98 itu juga di sana suara-suara kampus. Memang itu suara para akademia, suara kelas menengah. Ya jumlahnya kalau dipakai data survei mungkin kecil lah ya. Tapi saya kira bobotnya harus didengarkan baik-baik gitu, kira-kira gitu, dan dipertimbangkan. Betul. Dan kita dengar juga hari ini kan juga nggak hanya UGM ya. Mungkin saya dengar juga UII juga akan penyampaian hari ini juga ya. Mas Nyarwi, ketika seorang pemimpin mendengarkan aspirasi dari kampus begitu ya, lalu mengeluarkan tanggapan, kalau Anda menilai itu juga bisa menjadi sebuah penilaian terhadap kenegarawanan seorang pemimpin, betul Mas Nyarwi ya? Kalau Anda menilai Presiden Joko Widodo merespon suara dari kampus, seperti apa Anda menilai kenegarawanan seorang Jokowi? Ya itu kan belum direspon sampai hari ini secara terbuka, jadi kita belum tahu ya untuk menilai ya, katakanlah yang tadi Anda tanyakan. Ya idealnya direspon ya secara terbuka dan ditunjukkan komitmennya. Kan publik dan elit itu kan ada pertanyaan-pertanyaan mendasar soal netralitas, soal ketidakberpihakan, ya kan, soal hal terkait dengan itu. Nah kalau itu kan saya kira ketika demokrasi dijalankan dalam posisi misalnya lebih baik ya, dengan sistem yang ada hari ini, saya kira itu lebih meyakinkan ya. Tapi kalau saya tidak ada suara-suara itu, misalnya komitmen itu kan menunjukkan jiwa kenegarawanan, Bung. Kalau misalnya itu tidak dipertegas dan disampaikan, saya kira makin memunculkan keraguan-keraguan, dan itu akan memungkinkan terjadi gelombang ya petisi-petisi yang sejenis ini, kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak Mas Nyarwi Ahmad atas informasi dan waktunya bersama kami di Anyus Today hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Mas Nyarwi. Pemirsa, konvoi pasangan Capres-Cawapres Amin Anies Muhaimin Iskandar mengalami kecelakaan di Sumeneb, Jawa Timur. Kecelakaan ini diduga akibat pengendaraan lain yang tiba-tiba melintas dan memotong jalan. Sejumlah mobil peserta konvoi rusak di bagian depan dan belakang. Kecelakaan beruntun ini terjadi di sebuah pasar tradisional di Desa Perenduan, Sumeneb, Jawa Timur. Mobil yang terlibat kecelakaan adalah peserta konvoi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar.
Kecelakaan terjadi akibat sebuah mobil yang tiba-tiba melintas dan memotong kendaraan rombongan Capres-Cawapres. Berawal ketika 3 mobil rombongan dari paslon nomor 1 mengikuti rangkaian rombongan yang cukup panjang dari Sumeneb menuju Pamekasan. Ketika sampai di depan pasar Perinduan ada mobil, di mana mobil itu yang semula parkir kemudian berangkat tanpa memperhatikan rangkaian rombongan yang searah di belakangnya. Tidak ada korban jiwa ataupun luka pada peristiwa kecelakaan ini. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kota Solo, Jawa Tengah merasa bingung saat simulasi pencoblosan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Solo. Ya, warga mempertanyakan surat suara Capres-Cawapres dengan 4 kotak foto yang ada di atas kertas pemilihan. Warga di TPS 3 Kelurahan Balurwati, Solo, Jawa Tengah merasa kebingungan saat hendak mencoblos calon presiden dan calon wakil presiden di atas kertas pemilu. Pada waktu melaksanakan simulasi pencoblosan Capres dan Cawapres, warga dibuat bingung karena terdapat 4 kotak foto Capres-Cawapres di atas kertas yang akan dicoblos. Padahal, pemilu kali ini hanya diikuti oleh 3 pasangan calon. Namun menurut anggota KPU, simulasi pencoblosan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dari KPU. Dan kita memperdomani surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 37/PL 01/8/LD05/2024 tanggal 6 Januari 2024 tentang pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara seperti itu. Meskipun simulasi, calon pemilih harus mengikuti tata tertib aturan yang berlaku. Selain itu, pemilih juga diberi 5 lembar surat suara, yakni pasangan Capres dan Cawapres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, serta DPRD Kota. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Mahfud MD resmi menyatakan diri mundur sebagai Menko Polhukam. Ya, Mahfud akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo setibanya dari kunjungan kerja di luar kota. Dan rencananya hari ini, Bebe? Hari ini. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Pengunduran diri Mahfud disampaikannya secara langsung saat giat kampanye di Lampung, Rabu siang. Mahfud menyatakan tak ingin mencampur adukan antara jabatan sebagai menteri dan dirinya yang kini merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, mendampingi Ganjar Pranowo. Surat pengunduran diri dari kursi Menteri Kabinet Indonesia Maju akan diserahkan langsung oleh Mahfud kepada Presiden Joko Widodo. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Mahfud sudah menyatakan niat mundur sebagai Menko Polhukam pada acara Tabrak Prof di Semarang 23 Januari lalu. Mahfud juga menerangkan dirinya telah mengemasi barang-barang pribadi dan siap keluar dari rumah dinas menteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik dengan berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya pemirsa, kita akan saksikan. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut hangat ratusan mahasiswa di Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat, Rabu pagi. Ratusan anak muda dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat mencurahkan isi hati mereka kepada Ganjar, terutama soal akses pendidikan dan kesejahteraan. Saat berdialog bersama kaum muda, Ganjar juga menyinggung soal hak kelompok difabel.
Ganjar menekankan akan melakukan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Digitalisasi yang sekarang ada. Jadi inferiority kompleks yang mungkin melembaga, bukan kasus 1-2 orang, maka betul yang mesti diperbaiki. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga berkomitmen dalam penyelesaian korupsi di Indonesia dengan mendorong undang-undang perampasan aset dan mendepankan hukum di atas kepentingan politik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Zulhilmi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi destinasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Gibran terpesona melihat wisata alam hutan Mycelia Showcase dan berencana mengadopsi konsep tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi destinasi wisata hutan Mycelia Showcase yang berada di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan Gibran disambut antusias oleh ratusan simpatisan. Gibran diajak berkeliling untuk melihat keindahan wisata hutan Mycelia Showcase Lembang. Gibran mengaku kagum dengan konsep yang diterapkan objek wisata hutan Mycelia Showcase dan berencana mengadopsi konsep tersebut untuk diterapkan di Solo Night Zoo Safari. Nggak tahu kalau saya kesini tuh ke destinasi wisata, tahunnya kan tiap hari kampanye orasi, makanya tadi kita buru-buru ke sana, ternyata ke tempat wisata. Ya, tapi ini keren sih. Ya, keren. Dan tadi saya senang tadi ada jamur yang mengcapture karbon ya. Betul. Iya, ntar ada yang marah. Kita diam aja. Tapi ini keren banget. Saya belajar banyak hari ini ada yang jamur yang bisa capture karbon, terus jadi bahan-bahan untuk kulit, baju segala macam. Kedatangan Gibran didampingi oleh petinggi partai pengusung calon Prabowo Gibran. Pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye mereka di Sumeneb, Jawa Timur. Ya, keduanya hadir dengan sejumlah agenda, diantaranya istighosa dan deklarasi ulama Madura, serta kampanye akbar di Sumeneb dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya akan melanjutkan safari politiknya dengan menghadiri sejumlah agenda, diantaranya istighosa dan deklarasi ulama Madura, serta menghadiri kampanye akbar di lapangan Garuda, Kecamatan Palegaan, Pamekasan, Jawa Timur. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin ke dua kabupaten di Madura ini guna menyampaikan pesan-pesan perubahan dan mendengar aspirasi dari masyarakat Madura. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan. Perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Amin Allahumma. Insya Allah 14 Februari jadi Hari Perubahan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyampaikan jika dirinya akan fokus pada harga pangan dan kebutuhan pokok supaya bisa terjangkau, investasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta menghentikan diskriminasi yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang anggota KPPS Pemilu 2024 di Rembang, Jawa Tengah dilantik dengan menggunakan busana pengantin. Hal ini disebabkan karena jadwal pelantikan KPPS bersamaan dengan akad nikah. Momen langka terjadi di Balai Desa Gunung Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada Kamis siang saat berlangsung pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang akan bertugas pada pemilu 14 Februari mendatang.
Ketika anggota KPPS menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum pelantikan, tiba-tiba datanglah Lydia Novitasari, seorang perempuan menggunakan baju pengantin masuk ke pendopo balai desa. Eits, wanita ini bukan hendak menikah, melainkan ia ingin dilantik menjadi anggota KPPS. Ia memakai baju pengantin lantaran hari pelantikan bertepatan dengan akad nikahnya. Karena waktu pelantikan itu pas acara akad nikah saya, pas di jam 9 itu acara akad nikah saya, terus pas niku tanggal 25 nah badi izin mboten asal, nggak boleh izin. Satu, saya dikabari sama ketua PPS itu bahwasanya tanggal 25 itu Mbak Vita menikah. Dan ini barengan sama pelantikan KPPS secara serentak. Nah, maka dari itu kita upayakan harus ikut pelantikan daripada nanti pelantikan susulan atau pelantikan secara online. Diketahui Lydia Novitasari sendiri sudah 3 kali menjadi anggota KPPS tiap ada pesta demokrasi, pilkada dan pemilu. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, Partai Perindo terus menggelar bazar sembako murah untuk meringankan beban masyarakat. Dan seperti yang dilakukan oleh caleg DPR RI Dapil Jateng 6 Partai Perindo yang menggelar bazar minyak goreng murah serta berdialog langsung dengan pedagang kaki lima di Magelang. Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati bersama para caleg DPRD Kota Magelang menggelar bazar minyak goreng murah di kantor DPD Partai Perindo Kota Magelang. Ratusan botol minyak goreng yang dijual murah Rp10.000 per liter pun ludes diserbu warga. Ya seneng, makasih, bantu meringankan, semoga sukses. Kalau di luar harga per minyaknya 1 liter berapa? Banyak 15 ya. Ini perbedaannya sekian ribu ya, jadi memang bagi rakyat, bagi warga ya sangat bermanfaat. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini memberikan berkah dan memberikan kegembiraan bagi warga setempat. Sementara itu di Dusun Jonggrangan, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Susaning Tias yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber ini berdialog dengan para pedagang kaki lima. Ia juga memborong dagangan para PKL untuk dibagikan kepada warga. Tanggapannya luar biasa, Pak. Terus banyak rekan-rekan PKL, terus bikin semangat gitu jualannya. Pada kesempatan ini Susaning Tias juga mengedukasi warga tata cara mencoblos di TPS dengan benar dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono iNews melaporkan.